Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bertemu pada pertemuan yang ke-18 ini. Kita akan bahas bab yang ke-28, melanjutkan pertemuan yang kemarin dari kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita masih berada pada bab mengenai at-tiyarah, merasa sial karena sesuatu yang dilihat atau yang didengar, sedangkan apa yang dilihat atau didengar itu bukan merupakan sebab mendatangkan kesialan bagi seseorang. Kita sampai pada apa yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah berkaitan dengan dalil-dalil tentangnya. Walahu ma'an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wa la tiyarata wa yu'jibuni al-fa'lu. Qalu wa mal fa'lu? Qala al-kalimatu thayyibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tidak ada yang namanya penyakit menular dengan sendirinya tanpa izin Allah, dan tidak pula ada yang namanya tiyarah, kesialan yang terjadi karena sesuatu yang dilihat atau didengar. Wa yu'jibuni al-fa'lu. Dan Nabi mengatakan, dan membuat aku senang atau mengagumkanku al-fa'lu. Qalu, para sahabat bertanya, wa mal fa'lu? Apa itu al-fa'lu wahai Rasulullah? Qala al-kalimatu thayyibah, yaitu kalimat yang baik. Jadi ada namanya al-fa'lu. Apa yang dimaksud dengan al-fa'lu itu? Jadi al-fa'lu itu adalah lawan daripada tiyarah. Kalau tiyarah itu dia merasa sial karena melihat atau mendengar sesuatu perkara yang tidak ada sangkut pautnya dengan kesialan. Kalau al-fa'lu itu memunculkan optimisme, memunculkan rasa optimis, harapan besar kepada Allah atas kebaikan yang akan diperoleh karena sebab melihat atau mendengarkan sesuatu. Contohnya begini, misalnya ada orang sakit, kemudian dikala dia sakit terbaring di rumah sakit, dia mendengar ada pembicaraan yang di situ terdengar kalimat kesehatan. Fulan telah sehat sembuh dari sakitnya, misal gitu ya. Maka kemudian dia mendengarkan kata-kata sembuh atau sehat itu membuat dia optimis bahwa Allah pasti akan memberikan kesembuhan kepadanya. Nah, maka ini adalah al-fa'lu. Bukan menyandarkan kesembuhan itu pada pernyataan yang didengar atau apa yang dilihat, tapi di sini adalah memunculkan optimisme dan harapan besar kepada Allah agar supaya Allah memberikan kesembuhan dengan adanya kalimat-kalimat baik yang disampaikan. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mensunahkan untuk kita semuanya, apabila kita menjenguk orang sakit, kita mengatakan la ba'sa tahurun insyaallah. Oh, tidak apa-apa, ini sakit yang ringan, ini sakit yang insyaallah mendatangkan kesembuhan dan menjadi penggugur dosa insyaallah. Nah, ini kalimat-kalimat yang mengundang al-fa'lu, optimisme, yang membuat orang yang sakit ketika mendengarkan kalimat itu berharap kepada Allah agar memang sakitnya ini bukan sakit yang berat, yang pada akhirnya nanti mendapat kesembuhan dari Allah serta penggugur daripada dosa-dosa. Nah, al-fa'lu ini satu hal yang dibolehkan, bahkan dianjurkan. Sedangkan tiyarah, merasa pesimis atau merasa sial dengan sesuatu yang dilihat atau didengar, maka ini adalah perkara yang dilarang. Kemudian wali Abi Dawud bisanad sahih an Urwah ibn Amir qala dzukiratit tiyaratu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ahsanuha al-fa'lu wa la taruddu musliman fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atau dari Uqbah bin Amir yang mengatakan, tiarah itu disebut-sebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW mengatakan yang paling baik adalah al-fa'lu, merasa optimis. Sedangkan tiarah tersebut tidak boleh menggagalkan seorang muslim dari niatnya. Apabila seseorang itu dia berniat untuk melakukan sesuatu, jangan sampai sesuatu yang dilihat atau didengar itu membuat dia pesimis dan merasa sial sehingga mengurungkan aktivitas baiknya tersebut. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu, apabila salah seorang di antara kalian melihat apa yang dia benci, maka dia mengucapkan Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta,
Ya Allah, tidak datang kebaikan-kebaikan itu kecuali darimu. Wala yadfa'us sayyi'ati illa anta, dan tidak ada yang menolak keburukan-keburukan kecuali engkau. Wala haula wala quwata illa bika, dan tidak ada daya serta upaya atau kekuatan kecuali dengan pertolonganmu. Jadi segera bertawakal kepada Allah. Apabila melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang kemudian muncul dalam hati itu ada rasa sial karenanya, maka segeralah berdoa mohon kepada Allah, bertawakal dan menyadari bahwa kebaikan dan keburukan itu datang dari Allah. Allah bisa mendatangkan kebaikan dan Allah lah pula yang akan menghilangkan keburukan. Kemudian ya, dari Ibnu Mas'ud secara marfu disampaikan ya, bahwasanya Nabi mengatakan at-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Nabi SAW mengatakan at-tiyarah, merasa sial itu adalah kesyirikan ya, merasa sial itu adalah kesyirikan. Tidak ada seorang pun ya dari antara kita kecuali ada potensi untuk merasa sial dengan sebab sesuatu. Akan tetapi Allah menghilangkannya dengan sebab bertawakal. Jadi manakala muncul dalam hati kita was-was atau bisikan-bisikan syaitan yang kemudian menghasilkan ya keraguan-raguan dalam hati, merasa ada sesuatu yang mendatangkan kesialan bagi kita karena sebab melihat ini dan mendengar itu misalnya, maka segeralah untuk bertawakal kepada Allah sehingga Allah menghilangkan at-tiyarah tersebut. Kemudian ya, pada riwayat Imam Ahmad dari hadis Ibnu Amr disebutkan, man raddathu tiyaratu an hajati faqad asyraka. Siapa yang dengan sebab rasa sialnya ya itu menjadikan dia kemudian tidak melakukan aktivitas yang dia butuhkan, membatalkan aktivitasnya yang dia perlukan, maka sungguh dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan ya. Misalnya dia ingin melakukan silaturahim misalnya ke keluarganya, ternyata ada sesuatu yang dia lihat atau yang dia dengar kemudian membuat dia pesimis atau membuat dia merasa sial. Kalau begitu ini pertanda kayaknya saya kena sial ini gara-gara seperti ini, maka saya urungkan perjalanan saya. Nah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, maka kafaratu dzalik? Wahai Rasulullah, apa kafaratnya untuk itu? Ya, apa penebusan dosa apabila terjadi seperti itu? Maka Nabi mengatakan an yakul, hendaklah orang itu mengatakan Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang berasal dari Engkau, dan tidak ada kesialan kecuali kesialan itu juga dari Engkau, bukan dari yang lain, bukan dari sebab apa yang aku lihat atau apa yang aku dengar ya. Wa la ilaha ghairuk, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Engkau ya. Walahu min haditsil Fadl ibn Abbas ya, dari hadis Fadl bin Abbas ada tambahan kalimat innamat tiyaratu ma amdaka aw raddaka ya, sesungguhnya tiara itu ya ma amdaka aw raddaka ya. Tiara itu adalah yang bisa menjadikan kamu untuk terus melangkah atau yang bisa mengurungkan niat dari tujuan kamu. Maksudnya ini adalah tiara yang sifatnya itu menjadikan seseorang itu merasa sial dengan sebab sesuatu sehingga dia meninggalkan pekerjaan atau meninggalkan perbuatan tersebut. Ini yang dilarang ya. Ini yang dilarang. Apabila tiara ini muncul, maka dilawan dengan cara berdoa, bertawakal kepada Allah sembari kemudian meninggalkan tiara tersebut. Insyaallah pada pertemuan berikut kita akan masuk bab yang baru. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.